warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Pakar Agromedis. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini semakin banyak pasien terkonfirmasi COVID-19 yang jenazahnya ditolak oleh warga setempat ketika hendak dikuburkan. Untuk mengantisipasi kepanikan yang berlebihan, hari ini kami menghadirkan salah satu ahli forensik di Jember, yaitu Dr. Muhammad Afiful Jauhani, Magister Hukum Spesialis Forensik Mediko Legal. Selamat pagi Dr. Afif. Pagi Mbak Dis. Dokter, saya ingin mengulas lebih dalam ini dokter, supaya tidak menimbulkan lebih banyak kepanikan begitu dokter. Baik dokter, sebenarnya kenapa sih dokter jenazah COVID-19 itu harus ketika menguburkan itu harus kita tuh menggunakan APD, alat pelindung diri yang lengkap gitu dokter? Iya, baik, terima kasih Mbak Dis. Jadi pada pasien COVID-19, bukti empiris kan sudah banyak dipublikasikan secara ilmiah bahwa proses penularannya sendiri itu melalui kontak dan melalui droplet. Nah, sebagai bentuk kewaspadaan dini dari petugas yang menangani pasien COVID-19, maka seluruh petugas medis yang berkontak dengan baik itu pasien pada saat masih hidup maupun jenazah itu diwajibkan menggunakan alat pelindung diri yang proper, yang bagus begitu. Karena kan kewaspadaan itu penting sebagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sedangkan pada jenazah sendiri, pada saat jenazah itu dinyatakan meninggal oleh dokter, kan kematian sel itu tidak terjadi secara serempak. Jadi masih ada proses gitu. Nah, jadi saat fungsi jantung, sirkulasi, dan mungkin fungsi susunan saraf juga berhenti, tetapi masih ada sel yang dia hidup dan berpotensi untuk menularkan COVID-19. Jadi maka pada saat petugas medis merawat atau memulasara jenazah itu tetap perlu menggunakan alat pelindung diri. Berarti tetap harus hati-hati gitu. Betul. Ya? Nah, ini dokter, jadi seberapa jauh sih dokter kita harus berhati-hati ketika ada di sekitar kita itu pasien atau jenazah dengan terkonfirmasi COVID-19 dokter? Iya, jadi kewaspadaan dan kehati-hatian itu sekali lagi saya tekankan itu memang tetap sangat penting dan menjadi prioritas kita dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Akan tetapi apabila jenazah ini tadi kan pada saat dia dinyatakan meninggal dari ruang perawatan, itu kan sudah dilakukan prosedur untuk pencegahan dan pengendalian infeksi. Sehingga saat prosedur itu sudah dilakukan, otomatis saat jenazah dibawa ke pemakaman itu sudah tidak infektif lagi begitu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran atau kecemasan dari masyarakat bahwa nanti itu akan menjadikan sumber penularan di daerahnya. Jadi selama jenazah tersebut sudah melalui serangkaian proses desinfeksi atau pengendalian infeksi yang dilakukan oleh petugas medis sesuai prosedur, maka kemungkinan untuk penularan itu bisa dicegah begitu. Baik, jadi tidak perlu ketakutan yang berlebihan, yang penting prosesnya kita percayakan pada yang berwenang. Betul. Iya. Tadi untuk yang terkonfirmasi COVID-19 dokter. Yeah. Nah, sekarang kalau masih terduga dokter, kan ada PDP lalu meninggal, apakah prosesnya itu sama dokter? Iya, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kewaspadaan dan kehati-hatian itu penting. PDP, misalkan dia sebelumnya PDP nih, terus sudah di swab, hasil swabnya belum keluar, tapi yang bersangkutan ternyata meninggal begitu sebelum ada hasil tes yang mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan COVID-19, maka kita tetap harus berhati-hati, kita tetap harus waspada. Jadi tidak ada salahnya untuk melakukan prosedur pencegahan infeksi pada PDP tersebut. Nah, proses pencegahannya mungkin ya kurang lebih hampir sama dengan yang COVID-19 confirm atau terkonfirmasi gitu. Nah, ini dokter ada lagi, setelah
isu itu mencuat nih dokter. Habis itu muncul statement-statement resmi dari pemerintah yang menyatakan kalau itu tuh aman asalkan jaraknya 50 meter dari sumber air dan 500 meter dari pemukiman. Itu apakah benar nih dokter? Ya, jadi kemarin memang beberapa waktu yang lalu Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam memang mengeluarkan surat edaran, di mana surat edaran tersebut salah satunya adalah protokol penguburan jenazah. Dan pada protokol penguburan jenazah tersebut memang disebutkan bahwa pada saat kita hendak memakamkan jenazah pasien dengan COVID-19 itu lokasinya harus 50 meter dari sumber air, terus paling tidak 500 meter dari pemukiman warga, lalu juga nanti penggalian lubangnya itu 1,5 meter kedalamannya dan nanti akan ditimbun dengan tanah setinggi 1 meter. Nah, itu juga mungkin bisa dijadikan sebagai upaya pencegahan bahwa istilahnya supaya masyarakat juga tidak perlu khawatir nantinya jenazah tersebut bisa menjadi sumber penularan dari COVID-19. Baik dokter. Jadi kalau misalnya sudah melebihi dari batas minimal yang ditetapkan itu insya Allah aman gitu ya dokter? Ya. Baik dokter. Selanjutnya dokter, saya pernah baca ya dokter, kalau virusnya ini dan juga dokter barusan juga menjelaskan kalau virusnya ini tidak bisa hidup di sel yang mati begitu dokter. Tapi pada jasad yang sudah mati pun kita tetap harus perlindungan diri dokter. Itu kira-kira apakah ada dokter periode waktu dari virus itu mati dokter pada jenazah begitu? Iya, secara bukti empiris untuk SARS coronavirus 2 yang sekarang menjadi istilahnya etiologi dari COVID-19 sendiri, berapa lama dia bisa hidup di sel yang sudah mati ini sendiri belum rilis untuk bukti empirisnya. Hanya saja kan pada saat yang jenazah itu meninggal, pasien itu meninggal, jenazah kan sudah melewati serangkaian proses desinfeksi. Nah, pada saat dilakukan proses desinfeksi sendiri, pada beberapa jurnal disebutkan bahwa coronavirus itu sendiri apabila sudah diberikan biocidal agent atau desinfektan tadi itu, maka otomatis dia akan tereduksi secara signifikan begitu. Belum lagi nanti dia juga masih dibungkus menggunakan kantong jenazah atau plastik yang rapat yang dimana cairan itu tidak bisa keluar, kan seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa transmisi dari coronavirus ini kan melalui droplet dan kontak langsung itu tadi kan. Jadi memang harus ada yang membawa. Nah, kalau sudah terbungkus rapat, plastiknya atau kantong jenazahnya dipastikan tidak bocor, kan otomatis juga medium pembawanya itu bisa kita cegah, bisa kita antisipasi. Dan wrapping dari jenazah sendiri kan dilakukan berlapis-lapis begitu. Nah, jadi di dalam kondisi seperti itu, apalagi sudah dimasukkan di dalam peti, disegel lalu dikubur di dalam tanah, kan otomatis virus itu sendiri tidak akan bisa berkembang biak dengan bagus karena kan bukan merupakan lingkungan yang ideal untuk dia melakukan replikasi. Ditambah lagi kan semakin lama sel-sel di dalam tubuh jenazah tersebut kan akan mengalami mati selnya gitu kan. Nah, sedangkan seperti kita tahu bahwa virus untuk kelangsungannya sendiri dia memerlukan host atau inang. Nah, semakin lama selnya semakin mati, terus juga di dalam tanah tidak ada oksigen segala macam, ya otomatis virus sendiri pastinya tidak akan bisa bertahan dalam kondisi seperti itu gitu. Yang penting yang saya tekankan tadi di situ adalah selama jenazah itu sudah ditangani oleh tenaga medis yang memang dia berkompeten, jadi tidak perlu ada kecemasan berlebihan dari masyarakat begitu. Berarti itu secara bertahap virusnya akan mati begitu. Iya. Terus selanjutnya dokter, terkait dengan statement-statement resmi dari pemerintah, juga ada statement resmi dari WHO dokter. Nah, yang di WHO ini dokter, untuk pengubur jenazahnya itu hanya menggunakan gloves, sarung tangan yang tebal itu, kacamata sama masker dokter. Nah, sedangkan yang terjadi di Indonesia ini kita pakai APD yang lengkap, pakai hazmat gitu dokter. Yeah. Mohon tanggapannya dokter. Iya.
Ya sebenarnya memang kalau kita kembali ke guideline yang dirilis oleh WHO, memang pada saat proses funeral atau burial itu sendiri kan memang saran dari WHO kan memang APD-nya cukup yang seperti Mbak Adi sebutkan tadi. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan efek sosiokultural yang ada di masyarakat kita di Indonesia, di mana pada saat kita melakukan proses pemakaman atau penguburan jenazah itu biasanya kerabat, keluarga itu datang ikut dalam proses pemakaman atau penguburan gitu. Sedangkan kita sendiri kan tidak tahu dari salah satu keluarga atau kerabat yang hadir dalam proses pemakaman itu jangan-jangan dia OTG, jangan-jangan dia ODP. Nah, begitu. Nah, kan di mana OTG dan ODP sendiri itu masih bisa menularkan begitu. Nah, jadi dan apa ya, dan biasanya dalam kondisi yang seperti itu pasien dalam keluarga dari almarhum itu atau almarhumah ini keluarganya masih dalam kondisi kesedihan, biasanya juga ya kalau orang sedih, orang dalam kondisi yang seperti itu kan sulit kita untuk dalam artinya kita mengendalikan supaya tetap jaga jarak begini, APD harus begini, itu kan sulit. Nah, jadi tidak ada salahnya kita menerapkan self awareness. Jadi kita juga mencegah tertular begitu. Jadi ya seperti yang kita lakukan sekarang, kita berada di jarak 1 meter, kan ini kan juga dalam konteks kita sedang physical distancing gitu. Memang kita tidak menggunakan masker karena kan khawatirnya suara kita terhalang pada saat ini gitu. Cuman kita sendiri juga kita semuanya harus tetap physical distancing gitu ya. Tetap waspada gitu. Ya, betul. Nah, sempat beredar juga dokter antara pro dan kontra perlunya otopsi dilakukan gitu dokter. Yeah. Kalau menurut dokter kira-kira perlu nggak dokter dilakukan otopsi terkait karena virusnya ini kan virus baru dokter? Ya, seperti kita tahu kalau untuk proses otopsi sendiri atau bedah jenazah, kalau kita kembali kepada sistem hukum di negara kita, kan otopsi itu ada dua, ada otopsi forensik dan otopsi klinik. Sebenarnya ada juga otopsi untuk pendidikan, yaitu anatomis, biasanya diseksi kita sebutnya. Nah, kalau untuk misalkan proses untuk mengetahui proses progresivitas penyakit atau perubahan patologis pada tubuh seseorang, mungkin memang bisa dilakukan clinical autopsy gitu ya. Pada saat pada saat ini mungkin kita perlu data apa saja sih yang rusak dari tubuhnya. Nah, cuman kalau untuk clinical autopsy sendiri sebenarnya di luar negeri pun sudah banyak yang melakukan begitu. Jadi kita bisa menggunakan publikasi-publikasi ilmiah dari para ahli di luar itu sebagai pedoman juga, sebagai istilahnya sebagai sumber informasi. Nah, sedangkan untuk apabila misalnya kita diminta penyidik untuk melakukan otopsi forensik, nah otomatis ya kalau sudah tuntutan dari istilahnya kalau sudah memang untuk kepentingan penegakan hukum kita harus melakukan otopsi pada pasien yang terkonfirmasi atau mungkin diduga COVID-19, maka ya tetap harus kita lakukan dengan kaidah-kaidah, dengan istilahnya dengan APD yang lengkap, terus juga ada beberapa guidelines juga yang nantinya setelah proses otopsi desifensiknya seperti apa begitu, nanti itu harus kita lakukan begitu. Baik dokter, terkait pembalseman dokter Yeah. atau formalin, pemakaian formalin, ada beberapa metode dalam pemulasaraan jenazah di Indonesia, yaitu dengan cara dibalsem. Nah, untuk pasien COVID-19 yang meninggal, apakah boleh untuk dibalsem dokter? Iya. Jadi memang sebenarnya kalau kita berkaca dari guideline yang ada dari baik itu dari WHO maupun guideline dari Eropa, dari Amerika, sebenarnya memang ada yang membolehkan, ada juga yang tidak, istilahnya tidak menganjurkan untuk di embalming, karena pada saat kita melakukan embalming atau pengawetan jenazah itu kan kita banyak memanipulasi jenazah. Jadi pada saat kita memanipulasi jenazah itu kan misalkan tiba-tiba ada cairan keluar dari hidung atau dari mulut jenazah, dan itu kan juga sudah menjadi media yang bisa menjadikan penularan. Nah, jadi kalau sebaiknya sih memang tidak dilakukan, karena agar sesegera mungkin jenazah ini bisa didesinfeksi, di wrapping dan segera dimakamkan begitu. Baiknya disegerakan. Ya, betul, disegerakan. Nah, ini dokter, beberapa hari yang lalu
itu ada kasus kan pasiennya itu masih suspek dokter. Iya. Hasil labnya masih dikirim, belum dapat hasil, dia meninggal. Setelah meninggal banyak yang melayat karena belum positif COVID-19. Nah, setelah itu hasilnya muncul kalau beliau terkonfirmasi COVID-19. Nah, terus pelayatnya ini ada 2 yang positif dokter. Apakah 2 pelayat ini tertular ketika melayat dokter? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk kasus itu kita tidak bisa berandai-andai ya Mbak Adis. Cuman seandainya memang kondisinya seperti yang Mbak Adis sampaikan tadi kan, pada saat mungkin proses melayat itu para pelayat itu tidak menerapkan physical distancing dan social distancing. Nah, jadi bisa saja dari keteledorannya tidak menerapkan physical distancing dan social distancing pada saat melayat itu menjadikan salah satu port de entry, salah satu salah satu media yang akhirnya menyebabkan COVID-19 itu bisa tertular ke yang bersangkutan begitu. Makanya kita sendiri juga harus terus menghimbau ke masyarakat bahwa physical distancing dan social distancing ini memang sangat penting sekali begitu. Nah, itu Dok. Mungkin dari diskusi kita ini yang paling krusial tuh di part yang edukasi itu dokter. Yeah. Jadi kayaknya tuh sampai hari ini pun edukasinya di masyarakat sudah banyak, broadcast sudah banyak, tapi kok masih ada stigmatisasi yang semakin tinggi itu dokter. Nah, kira-kira bagaimana sih dokter edukasi yang benar ke masyarakat terkait pasien yang COVID-19 terkonfirmasi ataupun yang sudah menjadi jenazah itu bagaimana sih dokter? Yeah. Jadi memang kalau untuk edukasi ini saya lihat di seluruh media sudah juga tidak kurang-kurang ya, semuanya, semua orang, semua ahli sudah melakukan himbauan dan edukasi terkait COVID-19 ini ya. Cuman mungkin karena masyarakat memang ada di dalam kondisi yang karena apa ya mungkin panik atau mungkin kecemasan yang berlebihan atau mungkin karena informasi yang mereka terima juga masih beragam begitu. Jadi memang penting kita tekankan bahwa untuk COVID-19 sendiri ini tidak perlu ada stigmatisasi ya, karena siapa saja itu bisa tertular. Jadi COVID-19 ini bukan dosa, bukan aib gitu ya, karena semuanya itu bisa ada potensi dan risiko untuk tertular COVID-19. Jadi sebisa mungkin pada saat kita mengetahui ada orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ya, kita tidak perlu memberikan stigma, cukup kita terapkan physical distancing. Jadi yang bersangkutan isolasi diri segala macam, kita sendiri juga isolasi diri. Nah, tetapi tidak berarti saat kita physical distancing itu kita memusuhi orangnya, kita juga kontra terhadap orangnya atau bahkan benci terhadap orangnya, tidak. Karena banyak kasus juga bahwa COVID-19 ini nanti dia sembuh begitu. Jadi tidak perlu selama kita sudah menerapkan awareness terhadap physical distancing dan perilaku hidup bersih, jadi seperti cuci tangan segala macam itu dengan baik ya, insya Allah kita bisa melakukan pencegahan dan pengendalian terhadap COVID-19 ini. Misalkan kita lebih waspada dan betul kebersihan. Betul. Ya. Baik dokter. Nah ini dokter, mungkin kalau dari kami sudah cukup di situ dokter, tapi mungkin ada yang masyarakat perlu tahu, tapi belum saya tanyakan dokter. Mungkin ada yang dan ya mungkin kalau dari saya sendiri sih himbauan terhadap masyarakat, semoga tidak ada lagi penolakan terhadap jenazah pasien baik itu PDP maupun terkonfirmasi COVID-19, karena jenazah pasien dengan COVID-19 itu sendiri kan sudah menjalani prosedur desinfeksi sesuai standar di rumah sakit. Dan juga saya juga menyarankan juga kepada masyarakat bahwa sebisa mungkin apabila ada ya keluarganya atau mungkin kerabatnya yang meninggal akibat COVID-19 untuk mengikuti segala prosedur yang dianjurkan oleh tenaga medis. Karena jadi jangan sampai wah nggak mau jenazahnya dirawat di rumah sakit, mau merawat sendiri, karena pada saat meskipun jenazah tersebut sudah meninggal tetapi ada sel-sel yang dia masih hidup, dan bahkan pada beberapa jurnal disebutkan bahwa di dalam tubuh jenazah itu sendiri
masih ada virusnya begitu. Jadi ada virus yang persisten di situ. Apabila bukan tenaga medis yang ahli yang melakukan perawatan jenazah, maka orang-orang yang merawat jenazah itu memiliki potensi tertular begitu. Jadi ya tidak boleh terlalu takut, tapi juga tidak boleh terlalu tidak peduli atau tidak boleh terlalu menggampangkan terhadap COVID-19 ini. Ya mungkin itu saja Mbak Adis. Baik dokter, terima kasih banyak dokter atas waktunya. Semoga yang melihat video ini lebih paham bagaimana harus kita bersikap terhadap jenazah COVID-19 apabila itu terjadi di ya semoga tidak terjadi di Jember ya dokter. Yeah. Tapi kalaupun itu terjadi di orang yang kita kenal pun kita lebih bisa bersikap seperti itu ya dokter. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Baik, dari diskusi kita kali ini bisa kita simpulkan bahwa sebaiknya kita jangan terlampau panik tapi juga jangan mengentengkan. Baik, saya Adista Ika dan Dr. Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis.